Untuk Auris Nastar sendiri tentunya yang unggulannya itu ya nastar gitu loh. Jadi nastar itu kita ada berapa varian. Tentunya yang nastar single ini yang paling favorit. Selamat pagi sahabat Tribun dan profesional semuanya yang saya hormati dan saya muliakan. Pagi ini saya akan membahas tentang memulai bisnis siapa takut. Di studio bersama saya Bu Nora, owner dari Auris Nastar, dan tentunya ada Pak Arifin, direkturnya Letprint yang membantu Auris Nastar untuk desain, komunikasi dan branding, sehingga Auris Nastar saat ini sudah jadi oleh-oleh khas Medan untuk nasional. Selamat pagi, Bu Nora. Selamat pagi, Pak. Apa kabarnya? Baik, luar biasa Baik, ya. Pagi ini. Selalu luar biasa. Apa kabar, Pak Arifin? Pagi, Pak Sinet. Pagi. Pagi luar ya. biasa, Pak. Oke. Nah, di studio ya kita bersama nanti kita akan cerita bagaimana bisa memulai sebuah bisnis. Ini penting bagi sahabat Tribun dan profesional yang tentunya ingin belajar ya bagaimana bisnis step by step dari Bu Nora. Terima kasih. Bu Nora. Ini bagaimana bisa Ibu memulai bisnis Auris Nastar? Padahal saya membaca profil dari Bu Nora awalnya dan sudah sangat lama berkarir sebagai direktur di sebuah perusahaan ternama di bidang advertising. Bisa ceritakan Bu Nora? Ya, pertama-tama untuk mulai bisnis ini sebenarnya tidak saya pernah pikirkan ya. Karena konsep di F&B ini dengan latar belakang saya terdahulu itu sangat berbeda ya. Jadi untuk memulai Nastar ini sebenarnya dimulai dari ide dari resep mertua. Oh iya. Ya, jadi sebenarnya mertua saya itu punya resep jadul, khususnya di Nastar itu dikenal enak gitu loh, dikenal enak. Saya tidak tahu apakah nastar di luar itu sama dengan resep kita, cumannya kalau setiap kita buat itu kasih ke orang itu responnya itu tetap baik gitu loh. Dan tentunya kita mertua saya itu menggunakan resepnya itu menggunakan premium bahan gitu loh, ingredients. Jadi untuk produk nastar tersebut pada saat kita kasih bagi-bagi ke teman-teman itu mendapat feedback yang positif. Nah dari situ kepikiran bahwa saya pengen nastar itu di lapangan itu kan banyak yang suka ya, terutama cowok cewek itu banyak yang suka. Dominannya itu sebenarnya cewek, tapi tidak tutup kemungkinan itu cowok juga yang suka. Kalau saya survei di lapangan itu 90% itu banyak suka nastar. Ya, kue kering itu sangat banyak, tapi nastar itu tetap dominan gitu loh. Favoritnya orang banyak, termasuk pada saat lebaran ya apalagi ya. Jadi muncullah ide itu untuk membuat nastar itu sebagai konsep khas oleh-oleh khas Medan. Jadi dari sana itu saya memulai untuk mencoba. Tentunya dengan konsep saya itu dengan branding, dengan brand ya. Saya tidak mau seperti kayak nastar yang biasanya dibuat di rumahan gitu pakai toples ini gitu loh. Toples yang mika ya. Tadinya memang kita waktu pertama-tama coba itu kita konsepnya pakai mika dulu karena kita mau lihat respon masyarakat Medan dulu. Nah ternyata waktu saya mulai usaha tersebut, saya coba-coba bagi-bagi ke teman-teman dan saya ada sempat promosi blogger-blogger itu 1-2 bulan itu nasional sudah mulai respon. Luar biasa. Ya jadi luar biasa ya untuk kesempatan kita buat nastar ini sebagai khas oleh Medan ini sangat besar peluangnya gitu loh saya luar melihat biasa. itu ya. Luar biasa. Jadi awalnya adalah resep dari mertua ya. Dan sahabat di Tribuners, resep mertua tentunya resep yang berkualitas setelah diberikan untuk apa ya teman-teman untuk lakukan coba lah ya atau tes. Kita ada ada tester dan kemudian mayoritas itu terima. Dan awal memulai bisnis sebenarnya saya melihat ini adalah sahabat Tribun dan profesional, awal memulai bisnis adalah adanya produk yang bagus, ya, adanya produk yang bagus. Kemudian baru dikemas secara profesional. Nah, nanti saya akan bertanya dengan Pak Arifin di belakang layar ini ya, tentang bagaimana bisa Auris Nastar ini bisa menjadi nasional. Tentunya ada branding, konsep, desain dan sebagainya yang luar biasa, ya kontribusi dari Letprint. Nah, sebelum saya ke Pak Arifin,
Mengapa Bu Nora menggunakan namanya Aurits Nastar? Itu latar belakang dan sejarahnya apa ya? Ini yang menginspirasi Bu Nora. Ya. Jadi sebenarnya waktu ini kan pengalaman pertama dalam bidang F&B ya, termasuk juga kita mencari nama yang tepat ya untuk di masyarakat dan satu brand ya. Jadi pada saat saya menggunakan nama tersebut itu kita ada diskus sama suami. Nah, usaha ini sebenarnya pada saat saya melahirkan anak kedua. Anak kedua itu pada saat 6 bulan sesudahnya gitu loh. Saya memunculkan ide untuk mengelola usaha tersebut dan memulai usaha tersebut. Nah, jadi kalau Aurits itu berasal dari nama anak saya yang kedua. Namanya Shane Aurits. Jadi pada saat kita discuss, nah kalau Aurits itu dalam bahasa Yunani itu artinya diberkati. Ya, jadi menurut saya itu Aurits itu sesuatu meaning itu yang bagus ya. Nah, jadi that's why kita pakai namanya Aurits Nastar. Gitu. Luar biasa dan saat ini juga semakin dikenal ya. Ya, puji Tuhan ya. Luar biasa sekali. Ya, ini bisa dikenal karena ada produk unggulan. Tentunya produk yang diterima oleh masyarakat. Sebelum saya menggali lebih jauh, nah Pak Arifin, di belakang dari kesuksesan memulai bisnisnya Aurits Nastar, apa yang harus dilakukan terhadap sebuah produk, di mana tampilan produk dan kemudian kemasan dan sebagainya, seberapa penting menurut Pak Arifin? Sangat penting sekali. Jadi pertama-tama waktu Bu Nora cari saya, ada produk yang harus dipasarkan. Ya kita melihat pasar yang kita melihat produk yang ada, terus kita berbincang dengan Bu Nora. Kita mau main segmen apa nih sebenarnya? Ya, segmen apa yang kita mau main? Ya, jadi kita melihat di pasaran sekarang ini kan, ya kalau dulu Nastar kan kebanyakan semua orang main toples lah, jualannya per kilo lah, setengah kilo lah, 1 kilo lah seperti itu. Nah, kita memulai dengan cara apa? Kita mau jual yang premium nih di atas. Jadi bukan hanya premium, tapi ini nantinya bisa jadi oleh-oleh ke orang. Bisa dibawa orang Jakarta, bahkan orang ke luar negeri kita bisa bawa. Jadi memang kita mendesain itu packaging itu supaya gampang dibawa. Pertama gampang ya? Ya, pertama gampang dibawa ya. Kenapa kalau khusus untuk packaging itu sama pengaruhi? Tentu dong. Bagaimana packaging itu, kekuatan itu bisa menaikkan value daripada si produknya sendiri. Ya awal-awalnya sih mungkin Bu Nora, kita juga ngalami orang menanya, oh harga lu segini, berapa banyak sih misalnya. Awal-awal kita akan alami itu. Tapi ya seiring dengan waktu memang ya kekuatan power daripada packaging itu sangat kuat sekali Pak. Selain ditunjang dengan produk yang baik. Jadi looking secara profesional ya? Benar. Jadi itu sangat bisa higienis dibawa, bahkan kita kalau mau packing, mau kirim ke luar negeri, ya. Ini kita lihat sih dari kemasan yang saya berbicara dengan Bu Nora, bahwasannya kita contoh kayak kita ke Hong Kong misalnya. Hong Kong itu pulang kita hanya bawa biskuit atau kue-kue kering gitu yang harganya ya sampai ratusan ribu sampai jutaan Pak. Karena salah satu packagingnya Pak. Karena packaging di samping quality packaging. Benar pasti dong Pak. Yang mungkin secara kualitas mungkin ya sudah bagus, tapi dia butuh packaging untuk bagaimana dijadikan oleh-oleh untuk teman-teman. Dan saya pikir saat ini Aurits selain dia punya kualitas yang baik, tidak lupa juga kontribusi daripada packaging dan branding juga sangat mempengaruhi. Berarti sahabat Tribun dan profesional semuanya yang saya hormati, saya muliakan. Pertama ya, memulai bisnis itu harus ada produk unggulan ya. Produk unggulan sangat penting. Kalau produk diterima, pikirkan bagaimana next step-nya. Next step-nya adalah kalau untuk produk food and beverage, salah satu adalah packaging. Karena kemasan yang baik, kemasan yang eye-catching itu akan menimbulkan added value dan daya tarik sendiri ya. Seperti kita, contoh sederhana sekali ya, kita keluar kota ya, ke airport ya, kita melihat banyak ya, kita bisa memilih karena packaging. Dan kemudian kita bisa makan sendiri, dan kita jadikan oleh-oleh, itu kan akan membuat yang menerima juga merasa value-nya juga tinggi ya. Yang kedua seperti itu ya. Nah, saya kembali ke Bu Nora. Iya Pak. Sebelum nanti kita bahas tentang added value yang lain tentang branding ya. Saat ini produk unggulan dari Aurits Nastar apa saja Bu? Jadi gini, kalau ada berapa produk dan unggulannya apa? Jadi kalau untuk Aurits Nastar sendiri tentunya yang unggulannya itu ya Nastar gitu loh. Jadi Nastar itu kita ada berapa varian. Tentunya yang Nastar single ini yang paling favorit.
Nastar single. Ya khusus untuk daerah Medan dan nasional. Nah, kenapa saya bilang itu favorit Nastar single itu? Nah, Nastar single itu dikonsep dengan kotak box sekat yang anti pecah. Jadi kita kirim by JNE, by kargo, by manapun itu tidak akan pecah gitu loh. Karena saya sudah bikin konsep box sekat yang tentunya di vakum seal. Itu jadi tidak masuk angin. Nah, jadi ini kalau bagi-bagi teman-teman yang untuk yang di luar kota Medan itu biasanya sih belinya yang ini. Tapi kalau untuk khusus Medan itu yang biasanya untuk konsumsi sendiri ini 3-in-1 base-nya. Jadi 3-in-1 itu di dalam box Mika itu sudah punya sekat 3 rasa, itu di dalam boxnya itu ada 3 topping rasa nastar. Jadi memang sementara kalau untuk nastar sendiri itu yang tetap unggulannya itu. Nah, sambil yang baru ini jumbo. Nah, jumbo ini baru setahun 2 tahun ini saya munculkan karena ada permintaan pasar. Karena ketagihan mungkin ya. Ya gitu Pak. Kecil enggak. Ya, jadi cukup buat yang gede. Ya, jadi memang sengaja saya bikin yang single itu memang ukuran 1 bites aja. Jadi tapi namanya pasar ya Pak ya, banyak permintaan yang berbeda-beda selera. Jadi saya melihat pasarnya itu berbeda selera, jadi saya memunculkan dengan beraneka ragam pilihan nastar tentunya. Gitu. Nah, untuk yang baru-baru ini saya baru muncul ini premium cookies Pak. Jadi 3 cookies ini yang premium, yang sometimes kalau orang nggak makan nastar itu bisa beli premium cookies kita ya, brownies cookies, lidah kucing oval matin, dan ini yang terbaru ini butter cookies. Nah, jadi memang sekarang saya konsepnya memang untuk yang bagi yang tidak suka nastar itu bisa beli cookies kita. Yang tentunya Aurits ya? Ya, tentunya brandnya Aurits. Aurits itu merepresentasikan quality karena dibuat dengan ingredients best. Benar Pak. The best ya, karena dari awal resep mertua seperti itu. Diturunkan, ya mungkin ya harus yang terbaik dengan bahan baku yang terbaik. Iya, benar Pak. Nah, ini menarik. Kalau di selain packaging dan kemudian aspek kebersihan dan halalnya bagaimana? Nah, jadi sementara kalau untuk Aurits sendiri itu sudah terdaftar di Dinkes ya, Dinkes PIRT itu di produksi rumah tangga itu kita sudah daftar. Nah, untuk MUI sendiri itu kita lagi proses untuk sertifikat halalnya. Ya. Tapi yang pasti sudah memenuhi standarisasi untuk halal. Kita akan buat lebih baik ya. Nah, saat ini bagaimana cara memasarkan? Di mana kita bisa temukan produknya Aurits? Jadi kalau untuk Aurits sendiri itu saya punya berapa reseller selain Aurits sendiri ya. Jadi kalau Aurits sendiri itu di kota Medan dan sekitarnya itu bisa di-order di _Aurits_nastar. Jadi saya punya juga beberapa reseller di Pekanbaru dan di Jakarta. Nah, jadi Aurits itu juga bisa didapatkan di Shopee, Tokopedia, di marketplace ya? Ya, di marketplace. Yang bagi yang mungkin nasional ya, yang pengen beli online di commerce, dan yang bisa kalau untuk yang di lokal ada bergabung di GrabMart sama di GoFood. Hampir semua marketplace dan digital sudah masuk ya? Ya, saya juga punya berapa offline store yang kerjasama dengan store terkenal di Medan. Itu di Brastagi Supermarket ya, tidak asing lagi ya. Itu ada 2 cabang, Tiara sama Gatot Subroto, Medan. Dan saya juga punya offline store di dalam Junior Baby Shop-nya. Ya, saya sudah lama di sana, sudah 3 tahun di sana. Jadi produk-produk tersebut itu bisa didapatkan di situ kalau memang mau langsung offline dengan harga yang sama. Dan di Katigamat baru-baru ini, di Katigamat ya benar ya, di 3 store, di Setiabudi, Katigamat, di Cemara Asli, dan di pusatnya di Adamali. Wah, luar biasa ini. Ekspansi artinya produk, ya ini ada sahabat Tribun dan profesional. Yang pertama produk quality, yang kedua adalah ada konsistensi di dalam prosesnya yang bagus, yang halal, yang bersih ya prosesnya ya, dan kemudian packagingnya yang bagus, dan cara pemasaran ya. Cara pemasaran ini kerjasama dan digitalization, tidak terlepas dari print. Bagaimana awalnya Pak bisa mendukung sampai bisa nasional? Itu kan sesuatu yang saya katakan perlu ada planning yang cukup bagus. Dari awalnya bagaimana mendistribusikan, konsep awalnya seperti apa Pak? Ya, jadi setelah kita berbicara dengan Bu Nora, kita melihat beliau itu mau jalannya dari mana.
Oke. Ya. Jadi ya kembali lagi kalau saya bicara adalah the power of digital gitu. Ya, oke. Ya kan, memang bisnis ini sampai sekarang pun memang masih berjalan dengan kondisi konsep digital. Oke. Ya kan, purely digital. Ya, memang karena beberapa kebutuhan dan beberapa kerjasama, Bu Nora juga membuka sayapnya untuk menyediakan di kayak Brastagi supermarket, kayak tempat-tempat offline lainnya. Tapi power of itu ya tetap kita sediakan digital, Pak. Jadi bermula dari digital, bagaimana ya digital itu sangat kuat sehingga tidak mudah bagi kita untuk bagaimana sebenarnya untuk setelah produk ini kuat dan produk ini berkualitas dan kita bisa delegasi ke nasional, Pak. Karena tanpa didukung digital mungkin nggak bisa, Pak. Nggak bisa ya. Betul. Jadi cara kita main pertama pun dengan Bu Nora adalah kita bekerja sama dengan semua vlogger, Pak. Jadi dari awal kita main Instagramnya, kita kelola Instagramnya, kita bekerja sama kayak misalnya platform-platform yang ada di Medan, misalnya contoh kuliner Medan lah, makan mana lah, kita kerjasama dengan semua. Kita memakai jasa mereka semua. Verified dari mereka lah ya. Benar. Sebenarnya untuk konfirmasi keunggulan produk kita juga ya. Produk itu kalau bagus dia akan menjual sendiri. Ya, tapi tidak lupa support dari vlogger Medan, media-media yang ada, bahkan selebgram atau pekerja-pekerja digital yang ada. Ya kan kita kerjasama dengan mereka semua. Banyak hal dari supporting foto, bahkan itu semua kita pakai jasa-jasa mereka untuk bagaimana produk ini bisa tersalurkan dengan baik. Intinya itu, Pak. Luar biasa. Jadi awalnya adalah bagaimana supaya bisa dijual secepatnya, ya salah satu masuk di digital. Betul. Ya, supaya bisa diperkenalkan karena 24 jam tanpa henti kan. Betul. Siapa yang mau lihat malam, tengah malam, jam 1 siang juga nggak ada ngaruhnya ya. Kalau buka toko kan ada jam operationnya. Nah, kemudian baru kerjasama atau merangkul semua blogger ya, karena digital mereka ada komunitas sesuai dengan marketing 4.0, Pak. Bahwasanya kita semua harus kolaborasi kan, Pak. Betul. Jadi produk ini ya kita kolaborasikan, Pak. Oke. Yang pertama produk bagus, packaging bagus, proses and quality bagus, branding yang bagus dengan masuk di digitalization yang bekerja sama atau berpartner dengan tim-tim teman-teman dari vlogger supaya juga mereka akan mengedukasi, ya setidaknya akan input kepada komunitas mereka, quality dan sebagainya ya. Tetapi tidak terlepas dari quality yang the first. Benar, Pak. Nah, media apa yang dipakai? Digital, Pak. Apa saja, Pak? Facebook, Instagram. Nah, bahkan itu dua yang paling. Iya, dua yang paling, Pak. Jadi untuk media promosinya itu sebenarnya saya selain di IG, di Instagram dan di Facebook itu kita juga buat promosi ke selebgram terkenal, tentunya di berbagai daerah ya, yang tentunya menjadi target marketnya Aurits gitu loh. Jadi memang konsep saya itu akan membuat Aurits itu terkenal di nasional. Nah tentunya targetnya itu kan banyak ya, maksudnya dengan adanya target itu, jadi untuk brand promosinya itu kita alirkan ke beberapa segmen. Nah, seperti kita ada endorse artis, selebgram gitu, dan bahkan blogger-blogger yang di daerah tertentu yang memang berkompeten untuk bisa membantu produk kita gitu loh. Jadi kalau untuk saat ini di Medan itu saya sangat terbantu dengan kuliner Medan Bapak Indra. Itu luar biasa. Ini master seafood kita. Jadi beliau juga banyak memberikan masukan ya, apalagi terhadap saya yang baru 3 tahun itu di F&B gitu loh. Jadi saya thank you a lot sama Pak Indra juga ya. Jadi sampai sekarang juga kuliner Medan itu sangat mensupport Aurits gitu loh. Oke. Dan ada dijual di Dominico? Belum. Ini Commission, Pak. Ya, jadi saya akan lobby Bapak Indra paling segera. Mungkin ya, Pak Indra lagi mendengar ya. Bu Nora lagi ingin ketemu ya kan? Karena Pak Indra luar biasa. Beberapa termasuk ikon kuliner Medan. Beberapa sentuhan Pak Indra itu saya pikir beliau yang sangat concern di dalam UMKM mengenai food and beverage, saya pikir. Beliau sangat membantu. Banyak sekali mensupport. Banyak sekali mensupport khususnya UMKM. Food and beverage, saya pikir. Sangat rajin kunjungi daerah-daerah walaupun agak jauh ya. Sangat support. Luar biasa dia. Benar, jadi bagi yang mau promosi juga bisa hubungin kuliner Medan untuk blogger-bloggernya ya. Jadi dia sangat membantu memberikan saran gitu. Luar biasa. Pak Indra ya, mudah-mudahan Pak Indra mendengar ya. Nanti Bu Nora akan komunikasikan lebih intens lagi. Jadi ini menarik ya, berarti digital ya. Aspeknya karena kolamnya juga
tidak terbatas ya, karena digital bisa kita kolam di seluruh Indonesia, Benar. Medan, Jakarta, Surabaya, bahkan Indonesia Timur menjadi target market ya. Benar. Nah, sudah sejauh mana Bu Nora produk ini sampai? Apakah daerah Jawa, daerah Indonesia Timur sudah ada yang Ada. ya? Jadi sebenarnya kalau mau dibilang itu seberapa jauh itu, sebenarnya target saya jujur itu masih jauh sekali ya, karena dengan Auris baru 3 tahun ya. Tapi saya optimis ya, kedepannya itu akan lebih banyak lagi. Tapi untuk so far nasional itu sudah merata. Sudah merata. Ya? Sudah merata. Nah, Kota Semarang, Kalimantan, Makassar, Nias bahkan, ini Bali, semua itu orang itu pada semua sudah pernah mengkonsumsi produknya Auris gitu loh. Jadi saya pikir kedepannya itu saya akan mencari reseller kalau bisa itu setiap kota yang bagi yang serius. Oke, ya, sahabat Tribuns dan profesional, ini Bu Nora memberikan kesempatan kepada semuanya, khususnya di luar kota Medan ya, Jakarta, Surabaya maupun di kota-kota besar dan kota-kota lainnya di Indonesia yang ingin menjadi reseller. Benar. Silakan ya, hubungi Bu Nora di nomor telepon berapa Bu? Ya jadi bisa di yang pertama-tama mesti follow IG Follow kita IG dulu dulu ya. ya. Oke, Jadi di follow oke. IG kita itu di @auris_nastar. Itu di dalam IG-nya itu ada bio WhatsApp saya. Oke. Jadi bagi yang berminat untuk menjadi reseller, yang bisa hubungin kita. Nanti Oke, kita oke. ngomong bagaimana. Bagaimana proses Bagaimana dan cara prosesnya. bisnisnya Benar, ya. Pak. Win-win solusi ya. Bu Iya. Nora bukan hanya create bisnis tapi juga bisa bermanfaat bagi masyarakat Indonesia Iya, benar, ya. Pak. Memajukan. Saya salut ini. Ini termasuknya Kartini era baru. Era baru. Era digital ya Artinya katanya. ya saat ini ya peran bukan hanya laki-laki ya, perempuan juga sangat smart ya, pekerja keras dan mampu menghasilkan Betul. unit-unit bisnis yang berkualitas. Amin ya. Ya. Ini karena kemurahan Tuhan kita. Ya, luar biasa. Jadi di seluruh Indonesia sudah ada. Nah, produk-produk tadi Bu Nora ada sampaikan Nastar, ada yang 3-in-1 khusus yang di lokal lah yang mereka ingin menikmati. Tetapi untuk yang take away untuk perjalanan jauh mereka ada Nastar single ya. Nastar single supaya nanti bisa ada kemasannya lebih safety dan kemudian lebih bagus supaya oleh-oleh yang diterima teman-teman juga bagus ya, tidak ada diterima seperti, dengan baik dan benar gitu. Ya, ini adalah konsep yang diberikan, termasuk ada cookies lagi ya. Cookies Ya, ya, Pak Sen, benar. jadi maaf saya potong sedikit. Oke, Jadi memang silakan ya. produk kita itu memang sudah kita packaging Ini ahlinya nih. Iya, ini Pak. Yang main untuk supaya bisa lebih bagus adalah jadi Pak kita udah Arifin. jadi kita udah ini satu dan kota ini yang udah kondisinya udah tahan Pak. Jadi jadi kita udah seal secara baik ya kan. Nah, biasanya untuk pengiriman ke luar kota atau ke seluruh Indonesia, kita akan packing lagi pakai bubble wrap. Kalau sudah bubble wrap Pak, sudah selesai Pak. Jadi ini tahan mau dikirim kemanapun Pak, seluruh Indonesia. Ini nggak akan goyang. Nggak akan goyang. Ya? Jadi dikirim, taruh di bagasi juga itu aman. Berapa lama ini bisa tahan? Ini jadi itu best before-nya itu 1 bulan. 1 bulan ya? Ya, best before. Sebaiknya dalam 1 bulan itu ya, benar. Biasanya sih nggak mungkin lama-lama Pak. Begitu buka harus selesai Pak. 25 bit saja Pak. Oke. Ya. Nggak akan lama Pak. Biasanya nggak akan lama. Karena enak. Iya, karena nggak akan lama Pak. Iya betul. Karena enak ya. Iya betul Pak. Bu Nora, Pak. yang menjadi keunggulan dari produk dari segi quality produk itu sendiri bagaimana? Apa yang menjadi ciri khas dari Auris Nastar ini? Kan tadi Ibu ada ceritakan bahwa Auris Nastar ini adalah produk yang dibuat dengan bahan baku yang berkualiti, yang tesnya sudah diterima. Tetapi kan ada ciri-cirinya. Seperti apa ya ciri-cirinya? Nah, jadi ternyata di pasaran itu jenis Nastar itu ada berapa macam ya? Ada 2 macam kalau tidak salah. Itu Nastarnya itu ada yang tipikal yang modelnya keras. Jadi kulitnya itu agak keras. Parut. Dan isi nanasnya itu ada rasanya itu asam gitu loh. Jadi kalau yang untuk ciri khas Auris sendiri itu Nastarnya itu terbuat dari adonan yang rumel di mulut. Rumel di mulut itu artinya kalau kita makan itu dia langsung rumel. Nah, tipe tekstur dari kulit Auris sendiri itu lembut gitu loh. Lembut, jadi teksturnya lembut, teksturnya ciri khasnya lembut ya. Ya, jadi lembut itu sekali masuk itu lumer di mulut. Rasa. Dan dengan seratan nenasnya itu agak kasar dan ada manis asemnya. Jadi itu balance gitu loh. Ya.
Tidak Jadi terlalu manis, ciri Pak. khasnya Kalau buat nastar. saya sih tidak terlalu manis, Pak. Oke. Jadi konsumen yang kita bilang itu Auris itu apa bedanya? Pertama karena wangi, Pak. Ya, wangi Karena, butternya tentunya butternya itu ya. wangi. Karena beliau katanya pakai butter yang mahal, yang merek mahal lah intinya gitu. Nggak bukan pakai Yang nomor butter satu. Best lah, best of the best. Yang nomor mereka tidak satu, bukan ya. pakai dia Ya, tidak oke. pakai butter yang biasa. Itu pertama. Yang kedua yang kita alami, yang kita bisa coba adalah Auris itu dia kulitnya tipis ya, dan dia begitu masuk lumer, Pak. Begitu masuk lumer, Dan dan- tekstur daripada nanasnya Lembut. itu agak kas, ada Agak Masih terasa, masih terasa ya? Iya. Ya. berarti original Nanti dari dicoba, fruit- Pak. Fruit itu, Yes. oke, ini harus dicoba ini. Saya udah pernah coba, memang very good. Yang untuk sahabat Tribun dan profesional, silakan ya coba best of the best produk kebanggaan Ya. Medan Sumatera Utara. Sampai yang kemarin sudah- saya pernah kasih ke konsumen saya. ya. Jadi beliau ada testimoni dari konsumen saya, dia bilang gini, Pak, kita udah makan nastar ini kayaknya kue ini kan udah sangat panas dalam ibaratnya. Iya, iya. Udah sekali makan kan kering kan katanya Iya, gitu iya. kan. Ya jadi ya kalau udah mau makan ini ya harus makan yang enak katanya. Tanggung kalau mau sakit sakit sekalian. Ya harus iya kan? Tapi Tanggung. mudah-mudahan jangan sakit Iya, lah. jangan, Pak. Masa itu. Minum air yang banyak. Iya, benar. Itu testimoni sebelum Oke. Covid, Pak. Oke. Jadi ciri khasnya adalah dia tipis, masuk ke dalam Mulut itu kunyah itu lembut. lembut, dan kemudian aroma dan tekstur daripada ingredients atau isinya Nanasnya nanas masih itu terasa. masih terasa dan Yes. tidak terlalu manis. Ada apa? Asam sedikit. Asam sedikit, ciri khas dari nanas itu. Iya. Dan itu kulit yang depan pembungkus nanas ini biasanya kan kalau terlalu tipis dan dia lembut bisa dia Rapuh. pecah, rapuh. Iya. Ya, jadi Ini bagaimana ya? Jadi enggak. Jadi sebenarnya konsepnya yang saya punya itu dia Gimana ya, cuman saya- kelihatan agak basah saja. Oke. Jadi kelihatan kering. agak basah saja. Dia bukan tipikal nastar yang kering. Kering ya? Oh, kan dia bukan seperti tipikal kulitnya nastar udah yang kering gitu ya? Ya, dia bukan tipikal nastar yang kering. Jadi kalau seperti begini ini tampak nastarnya itu ya dia seperti glitter kilat begini loh. Jadi dia ada sejenis nastar yang kalau kita jual di pasaran itu saya tidak tahu brand apapun itu agak kering ya. Oke, tapi ini Jadi yang ini dia kayak- seperti coating aja ya? Ya, dia agak basah-basah, tapi dia sebenarnya bukan terlalu basah. Butter ya. Kelihatannya ini karena memang dia kilatnya butter. Oke lah, betul. Dan ini semacam coating aja ya? Dia pembungkus ya pelapis Ya. di Ya. depan itu, dan dia tidak akan hancur. Tidak akan hancur, Pak. Berapa jadi- lama? Kenapa, Pak? Biasanya kalau goyang-goyang ini kan Tidak akan hancur, Pak. Luar Kalau biasa. pakai sekat ini tidak akan hancur. Dan produk itu sendiri juga akan seperti utuh Akan ya gitu bertahan. ya? Jadi kalau Misalnya kita bawa ke Nggak ada bawa masalah, teman, Pak. goyang, Nggak ada kadang masalah, di nggak ada tas, masalah, kan Pak. mau kirim sama teman di sangat Surabaya, aman, Pak. sangat aman. Ya? Sangat aman, Pak. Oke. Sangat aman. Jadi ini produk ini kecuali kalau jatuh di lantai ya itu beda ya. Iya, Tapi iya, kalau iya. memang dalam keadaan begini, ini kalau lewat es pahit pun sebenarnya masih bisa dimakan karena ini kue kering itu biasanya itu batasnya itu sampai 3 3 bulan. bulan, ya. Tapi dari saran Auris sendiri itu kalau mau 1 bulan. enaknya best before-nya 1 bulan. Oke. Nah, itu. Ya, best before-nya Ya, terasanya best 1 bulan. before-nya 1 bulan. Tapi banyak teman-teman yang sudah mencoba best before-nya nggak sampai 3 hari selesai. Iya. Sekali buka Satu selesai. jam Pak. Bagi yang doyan itu 1 jam. Bayangkan. Kita sudah beli itu udah habis. Bayangkan 1 jam ya. Ini artinya apa ya? Coba Bapak Ibu terjemahkan ya. Ini artinya sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, tes ya. Tadi kita belajar banyak. Satu, yang penting adalah produknya, quality produknya, proses produknya, ya. Kemudian ciri-ciri khas produknya yang membedakan. Kita ada ciri khas sendiri, ya, yang membedakan. Packagingnya juga ciri khas ya, di mana ini adalah sebuah konsep yang elegans ya. Kemudian cara brandingnya digitalization supaya bisa diterima di masyarakat Indonesia dimanapun berada. Ada marketplace Shopee dan macam-macam. Yeah. Kemudian ada kerjasama dengan store-store untuk oleh-oleh ya, distribusi oleh-oleh tadi sudah disebutkan oleh Bu Nora di Medan, dan ada beberapa yang sudah masuk di toko di Jakarta juga ya. Ya, sudah dari Toko di seller Jakarta ya. Di seller Jakarta. Ya, kemudian fokus di dalam pelayanan juga ya. Kecepatan gimana? Kirimnya berapa lama? Biasanya kalau untuk nastar kita ini semua ready ya. Semua ready ya? Jadi artinya ready. kalau misalnya pesan hari ini bisa Besok langsung sudah diantar. bisa diantar. Bisa langsung Hari ini diantar. juga bisa kalau memang stoknya Ya. masih ada. Ya. Tapi kalau tidak itu minimalnya besoknya. Minimal besoknya. Ya. Besoknya ya. Tapi kalau untuk yang jumlah
besar seperti ini kan udah mendekati Lebaran, Hari Raya. Ya, Nah, ini kalau tentunya untuk ada ya itu mungkin mesti ya, sebagian ada PO ya, tapi Ada kalau PO ya. masih karena kita tiap hari itu produksi fresh from fresh the from oven. the oven ya. Ya, jadi kita tetap melayani kalau emang terlalu banyak sekali kayak reseller-reseller yang di luar kota biasanya mereka ngorder itu biasanya ada sudah inden tahu ya? jauh hari ya. Oke. Tapi untuk saat ini katanya udah hampir full, Pak. Udah hampir Ya, full ya? ya, Ya, kita slotnya udah sudah hampir full. Udah hampir full, Pak. Sahabat Tribun dan Profesional sudah hampir full ya, karena Lebaran tinggal Iya. Dua mingguan dua minggu jadi. lagi ya, Ya, 2 minggu ya, lagi. ya. Tetapi kalau bagi sahabat bisnis dan Tribuners yang ingin order, mencicipi masih bisa ya? Iya. Tapi harus cepat ya? Bisa. Jadi sebenarnya kalau dari event-event tertentu ada seperti Lebaran, kayak 3 hari besar keagamaan, Ya. itu biasanya perayaan itu biasanya saya ada menyediakan hampers, Oke. hampers Oh, Lebaran. iya. Ada Pak. hampers juga Saya ya? ada hampers Lebaran. Jadi kayak tahun baru yang lewat itu Chinese New Year Lebaran juga, Ada Chinese New hampersnya Year juga hampersnya ya? juga ada. Jadi untuk 3 season aja saya buat. Lebaran, Imlek, sama Tahun Baru ya? Ya, sama Tahun Baru, Christmas ya. Jadi untuk Lebaran ini masih available untuk hampersnya, Ya. tapi slotnya sudah tidak banyak. Nah, Oke. tadinya saya by PO, tapi sekarang sudah ready. Oke. Jadi anytime mau butuh berapa, yang produk yang berapa, budgetnya, itu bisa ready. Jadi tanpa di order selama persediaan masih ada, Masih ada gitu ya? loh. Ini menarik ini. Nanti mengenai hampers ini tentunya di belakang pasti ada LED print juga Pak Arifin ya. Ada pertanyaan dari Tribuners ya, Pak Tio Lintan. Alamat di Medan di mana Bu ya? Mungkin mau Oh iya. apakah bisa directly Saya atau lokasi saya kaki itu gamat ya, banyak kan? Oh, Atau alamat mungkin alamat di tempat Aurisnya sendiri. kantornya Oh ya? ya, saya sekarang berada di Komplek Citra Garden Oke. di Medan Baru, Kecamatan Medan Baru. Jadi untuk pemesanan kalau saya tidak terima tamu ya karena saya homemade online. gitu loh, masih Online. online ya, by online. Jadi bagi teman-teman yang mau order atau mau nanya harga itu ya seperti saya bilang itu mesti follow dulu Auris untuk mendapatkan produk-produk apa yang pengen Informasi, ditanyain, ya. informasi, dan bisa mengenai harga, price-nya bisa by WhatsApp. Oke. Jadi kalau mau order juga bisa by WhatsApp. Oke. Nah, jadi kita bisa melayani di situ gitu loh. Nah, kalau mau jemput sendiri boleh, tapi mesti order dulu gitu loh. Oke. Terima kasih. Nah, luar biasa Bu Nora. Nah, Pak Arifin, yang mengenai hampers, apakah dari hampers ini juga ada spesial desain dan kemudian ada value-value yang diberikan selain nastar dan cookies? Iya. Jadi 2 tahun terakhir ini setelah berjalan setahun, Auris, kan namanya juga pengembangan bisnis, Bu Nora juga merasa punya peluang di saat teman-teman kadang di hari-hari besar yang ada. Karena buat kita kan ini, dulu estimate orang kan kalau makan nastar itu pas mesti hari raya. Ya. Ya kan? Nah, estimasi itu perkiraan itu udah kita hancurkan bahwasanya oke tiap hari lu mau konsumsi udah bisa nih. Nggak ada masalah ya. Ya, begitu lu keinget. Karena lu biasanya kalau nastar ibu-ibu Ya. ya seperti orang tua saya ya Ya. rekan-rekan itu di hari raya baru buat. Bener. Jadi Bener. sekarang everyday everyday is nastar. Begitu lu Nastar. pikir, lu makan kan gitu kan. Nah, Oke. Terpikir nastar Auris ya. Auris. Auris. Ya, Nah. jadi Taste-nya sama, kualitinya Benar. best. betul. Setelah itu kita Bu Nora mungkin melihat peluang yang ada di teman-teman yang ada, konsumennya. Lu ada buat ini enggak? Lu ada kue-kuenya. Nah, mulai dari sana Bu Nora sendiri yang merasa ini gua kalau buat hampers kayaknya oke nih. Oke. Oke, jadi ya dari sana kita mulai packaging, kita mulai susun dan kita mulai desain, kita mulai konsepkan susunan packagingnya, bagaimana harganya, nilainya, kan kita ada yang dari varian 3 kota, 4 kota sampai 6 kota. Nah, kita buat ada 3 varian kan. Nah, Jadi kita ada berapa budget yang untuk hampers yang pakai hardbox. Jadi itu ada paketnya Ini isi termasuk, 2, ya. isi 2, isi 3, isi 4, dan isi 6. Nah, Nah. disesuaikan dengan budget teman-teman gitu loh. Nah. Tapi kalau memang itu budgetnya di bawah 250.000, ini juga bisa dijadikan oleh-oleh. Beli 1 atau 2 kotak ini 300.000 doang, dan kita dapat label lebarannya. Iya. Ada card-nya, ada amplop THR-nya, ada goodie bag-nya. Jadi itu juga bisa dijadikan oleh-oleh, tapi disesuaikan dengan budget teman-teman gitu loh. Luar biasa. For information, ya kalau kita melihat kemarin yang pas Imlek,
beliau juga produk dia juga udah dipesan sama perusahaan-perusahaan nasional, Pak. Oke. Ada perusahaan-perusahaan yang lumayan gede lah, misalnya bank, perbankan, ada proyek furniture, ada proyek banyak perusahaan yang sudah yang bekerja sama lah. Ya, jadi selain saya jual retail, ini kan saya jual online retail ya untuk hampersnya. Saya juga ada jual ke corporate. Oke. Kebetulan ada teman-teman corporate yang sangat mendukung Auris ya. Jadi setiap ada event mereka akan kasih ke customer mereka dengan produknya Auris gitu loh. Dan tentunya ya itu sudah tiap tahun itu langganan. Kan salah satu perbankan terpercaya priority untuk kasih mereka ke nasabah prioritas. Dan value-nya tinggi ya. Ya, Karena gitu loh, the Pak. best produk homemade ya. Sampai sekarang homemade, Bu? Sampai sekarang masih homemade ya. Tanpa ada mesin dan belum ada, Pak. Kita masih membudayakan dengan homemade lokal ya. Itu. Ya, jadi itu kalau homemade itu bagaimana itu lebih best ya menjiwai. Menurut saya ya daripada untuk teknis sekarang yang pakai mesin ya. Kalau menurut saya ya secara yang di dunia baking ya. Saya pikir bagaimanapun ada sentuhan tangan sendiri itu lebih bagus ya. Apapun itu saya rasa. Oke. Nah, Bu, bagaimana range harga dari nastar ini? Nastar dan brownies ini. Kira-kira di segmen mana ya? Jadi yang Ibu pilih? Jadi Auris sendiri itu segmennya itu menengah ke high ya. Jadi memang kalau di pasaran itu nastar saya itu banyak yang bilang itu mahal. Dengan 25 piece satu box itu 150.000. Ya, memang jujur kalau mau dibilang ya memang harganya mahal. Tapi tentunya saya barengin dengan kualitas dan packagingnya gitu loh, Pak. Jadi dengan 150.000 kalau menurut saya sendiri dan teman-teman langganan saya yang sudah biasa beli itu worth it gitu loh. Ya? Dengan 150.000 itu kita dapat menikmati nastar yang best. Berkualitas ya. Dan berkualitas gitu loh. Dan ini, mohon maaf ini, resepnya udah berapa tahun ini, Bu? Apakah dari mertuanya mertua lagi mungkin? Jadi memang sebenarnya itu punya ini sejarahnya ada. Sudah lama sekali itu resepnya itu sudah sekitar 30-an tahun sampai 40 tahun ya. Cuman ya tentunya dengan resep mertua kita modif dengan kondisi sekarang dengan resep sekarang juga dan tentunya dengan model-model yang unik sekarang Kalau zaman dulu itu nastar itu yang dibuat sama mertua itu cuma bulat doang dan di atas keju yang ditaruh di toples yang 1 kilo. Nah itu aja. Bu Nora luar biasa. Biasanya menantu sama mertua komunikasi agak sulit. Gitu ya Pak ya. Kita enggak Pak. Ini kasih kolaborasi yang luar biasa. Kasih tips sedikit. Bagaimana sampai mertua bisa sayang dan kasih resep keluarganya. Ya ini puji Tuhannya saya punya mertua yang baik ya. Dan kebetulan juga mertua juga sudah sangat mensupport Auris ya dengan tentunya anak-anaknya gitu loh. Jadi makanya selama ini kita juga komunikasi baik gitu loh ya. Jadi ya thank you juga buat mertua yang selalu support Auris gitu loh. Luar biasa. Luar biasa. Jadi ya memang bisnis yang bagus ya, sebuah unit bisnis atau perjalanan sukses dari keluarga individu itu tidak terlepas dukungan keluarga dan orang tua juga ya. Dalam hal ini juga Auris juga banyak didukung oleh keluarga sehingga jadilah Auris menjadi berkembang sangat maju ke depannya. Dalam menjalankan bisnis, Bu Nora, kendala yang paling terasa seperti apa? Finansial kah? Apakah yang lain? Di awal-awal kan investasi seperti ini kan sudah bisa dikatakan high cost. Ya, jadi memang kendalanya itu pada saat awal bisnis itu memang belum kerasa ya, karena memang saya juga baru mulai dengan konsep yang sangat sederhana. Tentunya saya yang seperti saya bilang itu saya tempatkan di tempat Mika. Mika saya juga pakai yang bagus sih, yang brand yang paling bagus. Cuman dengan minim budget ya. Tapi ternyata pada saat saya rintis 1-2 bulan itu feedbacknya besar. Nah akhirnya saya memang berpikiran untuk membuat konsep kotak begini gitu. Nah dengan memang Bapak bilang benar, ini kalau dari segi biaya ini sangat besar, apalagi sekarang saya juga sudah endorse artis ya. Jadi itu cost-nya itu sangat besar. Tapi untuk kendala-kendalanya sometimes ya itu dari awal itu kita rintis ini
tentunya kadang-kadang kita sudah spend money itu feedbacknya belum ada. Oke. Nah, itu ya kendalanya. Ya, tidak semua yang kita tabur itu kan langsung dituai, Iya. maksud saya ya. Tapi Iya. saya sampai 3 tahun ini ya sangat puji Tuhan sekali ya Pak ya. Ya. Meskipun perputaran dana untuk packaging begini, saya berusaha untuk bikin yang terbaik. Belum tentu hasil yang kadang-kadang kita itu kan baik gitu loh. Tapi tetap saya optimis Pak. Ya. Nah, sampai detik ini puji Tuhan banget Pak. Itu hasil itu secara tidak langsung itu sudah nampak. Sudah mulai nampak. Ya. Sudah nampak lah, Sudah bukan nampak. mulai, sudah nampak. Sudah nampak Ada ya Pak kerja ya. keras, Ya, doa. sudah nampak. Persisten, konsisten Ya, kalau mau dibilang tidak terpikirkan bahwa Auris itu akan dikenal di nasional. Pak. Luar biasa, luar biasa. Setiap kota yang di Indonesia itu sudah pernah mencicipin Auris gitu loh. Tapi memang belum menyebar. Masih butuh proses. ekspansi proses yang Ya, lebih benar besar lagi. Pak, gitu loh. Oke. Ini ada pertanyaan nggak sensitif sedikit. Iya Pak. Boleh nggak saya tahu seberapa tahun? Sudah 3 tahun. Apakah sudah return on investment? Sudah. Tapi kalau nggak jawab nggak apa-apa. Ya. Ini pertanyaan Pasti penting sudah. karena Sudah, pasti Pak. sahabat bisnis dan profesional juga ingin mengetahui ya proses bisnis. Bukan hanya dari yang nampak wahnya, tapi kerja keras di belakang itu. Mewujudkannya itu butuh proses. Benar. Orang sering terlena karena melihat kesuksesan, tetapi di belakangnya suka dukanya ya. Ya, Apalagi benar. persisten perjuangan itu kadang nggak Benar. diceritakan. Benar. Nah biasanya saya akan bertanya lebih detail tentang perjuangan itu. Seperti cost kan, belum tentu orang terima ya. Iya. Belum tentu orang terima. Bagaimana meyakinkan Bu Nora bahwa ini adalah jalan yang benar, Pak Arifin? Gitu gini. Ini bagaimana? Karena ini semua high cost, Iya. Pak. High cost ya, yang belum tentu. Saya nanti justru ini misalnya Bapak udah desain baik, ini ternyata kan belum sesuai diharapkan. ya. Bagaimana? Jadi gini Pak, jadi buat saya adalah Bu Nora ini punya satu moto. Buat saya gini, dia melihat bisnisnya dia jalankan Pak. Jadi kebanyakan orang sudah nampak produk bagus, tapi dia nggak berani dijalankan Pak. Ya. Maksudnya kadang-kadang orang bisnisnya gini, gua coba-coba dulu lah, ya kan. Nah, saya melihat Bu Nora itu adalah orang yang konsisten. Kita Konsisten, ya. terlihat daripada costing, misalnya contoh gini, orang mau buat kotak. Kadang-kadang orang pikir loh, kotak ini satu berapa? Ya. Dia mesti keluarin misalnya nggak bisa cetak sikit-sikit Pak kotak. Minimal 1.000 ya. Bahkan lebih Pak. 5.000 Pak. 5.000 Pak. Minimal. Dan itu harus keluar di Harus awal ya. keluar spend money lagi ya kan, belum lagi endorsement sama yang lain-lain Pak. Jadi beliau itu memang sudah konsisten mengenai itu Pak. Oke. Biarpun ya mungkin dalam hal-hal beberapa konsumen kita kadang-kadang kan bilang, oh gue mau cepet dulu lah, coba dulu lah gitu. Tapi Iya, beliau enggak. Beliau udah di saat pertamanya itu langsung Yakin dulu ya. bahwa Iya. oke 5.000 lah supaya saya dapat costing yang murah, Iya. supaya costingnya bisa nggak terlalu besar. Jadi kurang lebih seperti itu Pak. Luar biasa. Saya mau ke Bu Nora. Iya Pak. Keyakinan itu timbul ada seperti cara pandang atau ada strategi tertentu atau ada kiat-kiat ya atau faktor yang harus diperhatikan supaya keyakinan itu 100% bahwa bisnis ini akan jalan. Jadi gini Pak, saya pertama-tama ya, saya bukan membawa agama, tapi saya percaya ini semua dari kemurahan Tuhan. Jadi bayangin Pak, saya dari bukan basicnya F&B itu, dari basic advertisingnya cukup lama di advertising, tiba-tiba bisa usaha F&B. Nah itu kalau bukan dari Tuhan itu dari siapa gitu loh. Dari yang di atas. Jadi saya pikir yang itu yang pertama, yang kedua juga keyakinan terhadap pasar ya, karena saya melihat pada saat menjalankan tahun awal pertama itu feedbacknya ada Pak. Oke. Nah teman-teman juga yang di Medan yang mengenal saya, ya 2 tahun banyak yang tidak mengenal bahwa owner-nya Auris itu Nora. Karena banyak yang nggak percaya. Enggak, karena memang pada saat waktu saya distribusi itu kan admin yang bekerja. Yeah. Jadi tidak tahu ya ownernya siapa gitu loh. Tapi melalui 2 tahun belakangan baru kita expose bahwa ya saya ownernya. Jadi kebetulan banyak teman-teman yang tahu, teman-teman bisnis yang terdahulu yang kenal Nora. Terus customer Auris yang tetap setia ya sampai 1 tahun ke 3 tahun ini tetap dukung Auris itu berkat dukungan mereka lah. Makanya saya itu merasa ini Auris ini bisa jalan. Dan saya optimis ini bahkan akan lama itu akan jalan itu ke nasional. Keyakinan inilah yang membuat konsistensi di dalam branding dan konsistensi di dalam inovasi dan mempersembahkan yang terbaik pada pelangganan ya. Ya benar. Oke, Bu Nora. Kedepannya Pak, Bu Nora, apa yang akan dilakukan Auris? Apakah ada varian produk yang akan diinovasikan lagi? Untuk
varian produk itu saya setiap tahun itu ada produk baru ya Pak ya. Ya. Cuman Saat ini sudah 6 ya? Sudah. Ini topping nastarnya sudah banyak Pak. Oh iya, oke. Sudah banyak. Oke. Saya selain yang ini saya belum cantumkan lagi. Jadi saya ada yang salted egg isi durian, abon ayam. Masih ada ada. apple sama strawberry. Nah, cuman kadang-kadang respon lapangan ini tidak terlalu banyak yang suka ini gitu. Oke. Tapi kalau yang untuk salted egg sama durian itu tetap ya. Tapi itu kita by PO karena cuman bisa tahan 2 minggu Pak. Oke. Jadi itu tetap bukan menunya everyday ready itu. Oke. Jadi kalau kita ada pas senggang kita buka PO baru ada yang order gitu Oke. loh. Tapi kalau untuk menu sendiri yang tetap ini tetap bisa dibeli Bisa, everyday. oke. Jadi kalau untuk produk sendiri ini kita tiap tahun itu tetap bikin inovasi baru. Ya, termasuk cookies ini, premium ini yang terbaru. Nah, nanti dari cookies ini juga kita akan bikin lagi menu yang terbaru lagi gitu loh. Jadi memang planning saya ini tahun ini nastar itu saya akan bikin konsep yang terbaru selain jumbo ini. Oke. Boleh dibocorkan, Bu? Masih belum boleh ya? Ya, Coming soon ditunggu ya, coming saja soon ya. Coming soon ya, Coming tunggu soon. ya. Auris Nastar. Jadi Ya. ini luar biasa. Kartininya masa Era ini, digital ya. Era digital Betul ya. era digital, Pak. Pekerja keras, konsisten, persisten. Ya. Jadi berbisnis ini sahabat Tribun dan profesional, para Tribuners yang saya hormati, itu bukan hanya kepengen langsung jadi, tapi butuh persistensi, konsistensi di dalam menjalankan. Ada planning yang bagus, ada inovasi. Inovasi saya sangat setuju sekali. Ya. Ya, beberapa teman-teman rekan-rekan itu saya melihat ya beberapa perusahaan yang sukses ya tidak terlepas dari inovasi ke depannya. Ya. Artinya produk baru itu tetap harus dikeluarkan, varian baru yang inline maupun ada inovasi sama sekali yang baru. Ya. Jadi salah satu kunci sukses inovasi dan quality ya, dan quality. Dari Pak Arifin, kedepannya apalagi yang akan didukung pada Auris? Ya, tentunya karena sekarang platform digital juga semakin banyak, ya kan, kita juga akan selalu mengupdate apa-apa saja yang menjadi kebutuhan beliau untuk branding maupun promosi, Pak. Nah, sekarang kan udah ada media TikTok lagi, Pak, yang sudah Oke. lagi in-ininya, Pak, sekarang. Bisa main TikTok lagi ya? Ya, untuk bagaimana produk itu tetap bisa terjaga, Oke. ya kan? Bagaimana marketplace makin lama makin dibuka. Oke. Ya. Intinya seperti itu, Pak. Kami akan selalu update up to date dan mensupport setiap apa yang menjadi kebutuhan daripada Auris, Pak. Oke. Dan untuk sahabat Tribuners yang ingin branding produknya, yang ingin mengetahui bagaimana mendesain kotak, ya dari Pak Arifin ada satu bisnis namanya LED Print. Dia menyediakan jasa untuk desain, ya, kemudian ada juga untuk percetakan, advertising, ya. branding. Siap membantu perusahaan ibu atau bapak untuk maju ke depannya. Jadi Ya. sangat luar biasa. Nah, untuk Bu Nora, Ya, apa yang Pak. ingin disampaikan kepada sahabat Tribuners yang kita hormati? Untuk teman-teman Tribuns yang saya hormati, Ya. untuk memulai satu usaha itu yang seperti Kerja Bapak keras, ya. bilang itu ya kita butuh konsisten dan optimis gitu loh. Jadi kalau menurut saya modal itu memang penting ya Ibu Bapak ya. Cuman dari segala modal yang menurut kita penting itu, tapi yang paling penting itu sebenarnya optimis kita dalam mengembangkan satu usaha apapun. Saya yakin kalau dengan optimis dan konsisten kita, itu usaha yang dari kecil itu bisa jadi gede. Luar biasa, Yes. ya, luar biasa. Nah, saya sedikit summary ya, kesuksesan Auris ini dari tahun pertama sampai saat ini semakin lama semakin berkembang. Yang pertama adalah ada quality produk yang bagus, ya, resep yang kemudian diinovasikan secara Ya. terus-menerus, care kepada customer kita, input sehingga produk Auris sedemikian banyak. Konsisten di dalam quality, ya, packaging termasuk supporter itu kedepankan untuk memberikan value yang terbaik pada Ya. customer, dan kemudian ada branding yang bagus, ada konsep branding yang bagus, bukan hanya informasi tapi desain profesional oleh LED Print, ya, ada Pak Arifin di dalam untuk sebagai think tanknya, kemudian konsistensi di dalam delivery to customer, Ya. selalu ada aktif di dalam komunikasi via sosial media, Ya. sehingga banyak customer yang bisa mencari tahu, sehingga akan menjadi sebuah komunikasi yang terintegrasi, ya. Kemudian tambah lagi ya teman-teman, dukungan dari semua vlogger, ya, blogger, ya, kemudian ada endorser Ya, dan benar. sebagainya. Tetapi
Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan semuanya, yang paling utama sebenarnya adalah konsistensi di quality yang bagus. Ya, kalau kita bisa menghasilkan produk yang bagus, yang lainnya akan menyusul. Keyakinan itu pasti akan timbul. Dan berbisnis bukan 1-2 hari ya. Berbisnis itu butuh konsistensi, konsistensi. Seperti Bu Nora katakan, kadang bisa down. Pada saat down, jangan kecewa. Kita harus ada harapan terhadap produk kita, yakin dan percaya, dan tentunya selalu berdoa kepada yang di atas. Semoga semua yang kita kerjakan nih diberkati dan kita dapat maju ke depannya. Baik, terima kasih Bu Nora untuk waktunya hadir di studio, dan Pak Arifin yang luar biasa. Dukung terus UMKM di Sumatera, Medan, dan jadikan menjadi perusahaan nasional, kebanggaan kita semuanya. Terima kasih kepada sahabat Tribuners yang saya hormati dan saya muliakan. Demikian talkshow tentang bagaimana bisnis berkembangnya Auris Nastar, dan semoga selalu jaya dan berkembang semakin besar ke depannya. Sampai jumpa di sesi bedah bisnis di episode selanjutnya yang selalu menarik untuk Anda, yang tentunya hanya ada di Tribun Medan. Terima kasih. Terima kasih.